Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian peserta didik SMA Bina Insan Mandiri Baron Nganjuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Apabila pertemuan kemarin kita membahas tentang dualisme kepemimpinan, ya, hari ini kita akan membahas tentang krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 per US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan bantuan IMF dilakukan pada Oktober 1997 dengan syarat pemerintah Indonesia harus melakukan pembaruan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan ekonomi. Di antara syarat tersebut adalah penghentian subsidi dan penutupan 16 bank swasta, namun usaha ini tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai tukar rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada di posisi 4.000 US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 US dollar per US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Presiden Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada tanggal 15 Januari 1998 dengan ditandatangani Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdesius. Namun, kemudian Presiden Soeharto menyatakan bahwa paket IMF yang ditandatanganinya membawa Indonesia pada sistem ekonomi liberal. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melaksanakan perjanjian IMF yang berisi 50 butir kesepakatan tersebut. Situasi tarik-menarik antara pemerintah dan IMF itu menyebabkan krisis ekonomi semakin memburuk. Pada saat krisis semakin mendalam, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada bulan-bulan awal 1998, di sejumlah kota terjadi kerusuhan anti-Cina. Kelompok ini menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena mereka mendominasi perekonomian di Indonesia. Krisis ini pun semakin menjalar dalam bentuk gejolak-gejolak non-ekonomi lainnya yang membawa pengaruh terhadap proses perubahan selanjutnya. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%, P3 22,4%, dan PDI 3%. Setelah pelaksanaan pemilu tersebut, perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang umum MPR ini akan memilih presiden dan wakil presiden. Sidang umum tersebut kemudian menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang ke-7 kalinya dengan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden RI, kekuatan-kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Meningkatnya kecaman terhadap Presiden Soeharto terus meningkat yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa sejak awal 1998. Jadi banyak demo kala itu ya ketika tahun 1998. Nah, mungkin orang tua kalian pernah menyaksikan ya apabila kalian belum lahir. Gerakan mahasiswa yang mulai mengkristal di kampus-kampus seperti ITB, UI, dan lain-lain semakin meningkat intensitasnya sejak terpilihnya Soeharto. Demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia melibatkan pula para staf akademis maupun pimpinan universitas. Garis besar tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya di kampus di berbagai kota yaitu tuntutan penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok ya, karena memang harga dolar waktu itu terus menanjak dan rupiah pun terus menurun. Maka sembako pun akhirnya sulit terbeli pada kala itu karena
harganya itu terus meroket atau naik. Nah, ini salah satu tuntutan mahasiswa, yaitu penurunan harga sembako. Yang kedua, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta suksesi kepemimpinan nasional. Aksi-aksi mahasiswa yang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah menyebabkan para mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Maraknya aksi-aksi mahasiswa yang sering berlanjut menjadi bentrokan dengan aparat keamanan membuat Menhankam atau Pangap Jenderal Wiranto, ya waktu itu Jenderal Wiranto, mencoba meredamnya dengan menawarkan dialog. Dari dialog tersebut diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kembali terbuka. Namun mahasiswa menganggap bahwa dialog dengan pemerintah tidak efektif karena tuntutan pokok mereka adalah reformasi politik dan ekonomi pengunduran diri Presiden Soeharto. Menurut mahasiswa, mitra dialog yang paling efektif adalah lembaga kepresidenan dan MPR. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Yang tadi sembako naik, nah ini juga ada kebijakan baru, yaitu menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa. Karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Nah, dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. Di dalam pesawat menjelang keberangkatan, Presiden Soeharto meminta masyarakat tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, ia menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan dan akan menangani dengan tegas setiap gangguan yang muncul. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes dari berbagai kalangan komponen masyarakat terus berlangsung. Nah, ini ada tuntutan dan agenda reformasi ya. Reformasi adalah gerakan yang mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi atau mati, demikian tuntutan yang diterapkan oleh para aktivis mahasiswa pada spanduk-spanduk yang terpampang di kampus mereka atau yang mereka teriakan saat melakukan aksi protes melalui kegiatan unjuk rasa pada akhir April 1998. Tuntutan tersebut menggambarkan sebuah titik kulminasi dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak awal tahun 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan politik yang berarti melakukan pelaksanaan reformasi secara total. Nah, ini garis besar dari pembahasan kita ya tentang krisis moneter pada tahun 1998 yang diawali di tahun 1997 di Thailand ya. Jadi pada kala itu memang banyak kerusuhan di seluruh negeri ya, banyak sekali kerusuhan yang mahasiswa itu menuntut agar ya tadi ya tuntutannya yaitu harga sembako diturunkan, BBM juga turunkan. Nah, sekian pertemuan kita hari ini ya. Semoga kalian bisa pahami tentang krisis ini ya di tahun 1998. Nanti kalian bisa baca ulang di halaman 147 di modul yang sudah saya bagikan ya. Termasuk tadi ada tuntutan mahasiswa, kenapa pada saat itu Presiden Soeharto mengambil kebijakan untuk menaikkan BBM ya. Dan itu jelas ditolak oleh para mahasiswa karena mahasiswa kan ingin reformasi politik ya, ingin Presiden Soeharto lengser dari kursinya. Terus yang kedua adalah diturunkannya harga sembako ya yang sempat meroket pada kala itu. Terus yang kemudian diturunkan pula harga BBM. Nah, semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.